Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh tengok kiri kanan dulu. Beri salam, katakan Anda luar biasa hari ini. Coba yang lebih sungguh-sungguh, katakan Anda luar biasa. Anda luar biasa. Dalam bulan ini kita banyak berbicara tentang hikmat. Fokus pada hikmat Tuhan. Ya, saudara, bersyukur hari ini saya diberi kesempatan. Saya boleh share firman Tuhan, saya boleh bagikan kesaksian hidup saya. Saudara, ketika kita fokus di dalam gereja, di dalam ibadah, kita betul-betul membuka diri, saudara. 1000 maaf sebelum saya memulai khotbah, saudara. Dulu waktu saya belum fokus di dalam ibadah, sering saya terlambat, saudara, datang ibadah. Ya, saya bangunnya juga saya setting jamnya, ya mepet sekali dengan mandi dan kadang-kadang saya pikir masih bisa tidur, masih bisa nyaman. Kemudian perjalanan saya pikir aman-aman saja bisa tepat waktu, saudara. Ya, tapi ketika saya fokus, saya pikir kita harus lebih awal, ya, fokus kepada ibadah. Karena ketika saya terlambat, seperti begini, saudara, istri saya tahu banget, saudara, ketika saya datang nonton bioskop, saudara, saya nggak suka tuh, kalau filmnya udah mulai. Jangankan filmnya, saudara, itu ekstra film yang sebelum mau main saja, saya kayaknya, aduh, rugi banget, sudah bayar, tapi terlambat lihat, saudara. Apalagi kalau filmnya sudah main. Jadi waktu itu saya rubah. Kenapa saya waktu ke bioskop saya begitu? Karena saya bayar, saudara, 60.000. Apalagi kalau 5 orang 300.000, saudara. Apalagi kalau terlambat sudah setengah jam. Ya. Jadi kita bisa hitung karena kerugian yang kita hadapi. Seperti juga kalau kita mau ke bandara, saudara. Itu 2 jam sebelumnya kita sudah mesti ada, bahkan 3 jam sebelumnya kita sudah hadir. Kenapa? Saudara, tiketnya mahal. Ya, saya sering ke Jakarta karena anak-anak saya sekarang sudah di Jakarta, saudara. Jadi selalu kita awal, saudara. Nah, mohon maaf sebelumnya saya saksikan ini karena teman saya ada yang sharing ke saya. Dia bilang, saya sangat sedih. Kalau evangelis, dia pengusaha juga sama dengan saya. Dia bilang saya sangat sedih kalau datang ke gereja itu lambat. Makanya saya dengar waktu itu dia pelayanan di sini, dia datang setengah jam lebih awal, saudara. Setengah jam bahkan 1 jam ya, dia tunggu di mobil. Ya. Dan yang lebih sedih lagi, kalau hamba-hamba Tuhannya yang malah justru yang terlambat, saudara. Saudara, ketika saudara terlambat, saudara nggak fokus dari awal. Kalau film, saudara nggak tahu ceritanya dari awal, saudara. Ya, itu intermezzo aja. Dan saya percaya jemaat yang ada di sini kita boleh benahi supaya kita bukan kita rugi materi, saudara ya, seperti yang kita sudah beli tiket pesawat, tetapi kita bisa lebih rugi lagi dengan apa yang Tuhan sudah sediakan waktu buat kita. Karena begini, nggak banyak orang yang punya waktu datang memuji Tuhan. Dia terikat dengan pekerjaan, terikat dengan ini dan itu. Jadi luangkan waktu cuma mungkin hanya 2 jam, saudara. Ya. Jadi kita mungkin lebih fokus, karena ketika kita fokus kita bisa dapat yang. Ya, saya langsung saja, saudara, tadi hanya kesaksian hidup saya mau bagikan. Dan saudara percaya ketika saudara tepat waktu fokus, saudara bisa dapat hasil yang maksimal. Amin, saudara. Ketika saudara fokus, dapat hasil yang maksimal. Oke, kita dengan judul hari ini, hikmat di tengah ujian, saudara. Ya, kita buka dulu Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai yang kelima. Ya, Yakobus 1, pasal 1, ayat 2 sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap
imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Saudara garis bawahi. Yang memberikan kepada semua orang. Dia nggak pilih-pilih, saudara. Apalagi dengan murah hati. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan, saudara. Ya. Dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ada firman Tuhan mengatakan begini, permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, otomatis hikmat itu datang. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita baca hari ini, dia bilang kalau ada yang kurang, hendaklah kita minta. Artinya begini, Tuhan mau supaya kita aktif. Dan ketika kita minta, itu berlaku untuk semua orang. Apapun bentuknya, tua, muda, kecil, besar. Apapun bentuknya. Dan Tuhan bilang dengan murah hati, saudara. Nah, saudara, ketika kita menjalani hidup kita setiap hari, saudara. Saya percaya, siapapun kita, dimanapun kita berada, saudara. Mungkin dalam pekerjaan, dalam sekolah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun saudara, pasti saudara seringkali menghadapi yang namanya masalah, tantangan, rintangan. Mungkin saudara mengatakan bahwa semua itu pencobaan. Seringkali kita kita rasa bahwa kok ujian datang lagi, saudara. Nah, di dalam kehidupan itu tidak pernah terpisahkan, saudara. Hidup kita dengan yang namanya cobaan, yang namanya ujian. Seringkali kita menghadapi begitu banyak, bahkan sampai menumpuk, saudara. Ya, mungkin secara fisik, sakit penyakit, saudara. Mungkin secara emosional, ya, mungkin secara keuangan, saudara. Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam kebutuhan yang mendadak. Seperti tadi saya bilang, tiba-tiba kita sakit, butuh uang, tidak bisa bekerja, tidak produktif, saudara. Ada-ada saja. Ada-ada saja ujian yang seringkali datang. Mungkin di dalam relasi. Dan setiap ujian-ujian demi ujian, itu kadang-kadang membuat iman kita semakin turun, saudara. Kadang-kadang kita menyalahkan semua orang. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua. Sehingga ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Iman kita nggak bertumbuh, saudara. Iman kita malah turun, merosot, saudara. Karena apa? Karena ujian tadi. Karena pencobaan tadi, saudara. Ya, Alkitab mengatakan dia nggak menjanjikan kehidupan kita bebas dari segala masalah. Alkitab nggak pernah menjanjikan semuanya ketika kita percaya Yesus otomatis free masalah. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita percaya Dia, aman-aman saja. Alkitab nggak menjanjikan demikian, saudara. Alkitab menjanjikan sebaliknya, Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi pencobaan dan ujian sebagai proses pertumbuhan iman. Jadi ketika kita melihat masalah itu, pencobaan itu, ujian itu sebagai penghalang dalam hidup kita, sebagai hukuman dari Tuhan, itu membuat iman kita turun, saudara. Membuat hidup kita tidak memuji Tuhan. Membuat hidup kita, mulut kita, pote-pote orang Makassar bilang. Ya, padahal sebenarnya Tuhan mau
ketika ada pencobaan, ketika ada ujian, kita boleh menghadapinya, saudara. Kita boleh keluar dari ujian tersebut. Ya, saya selalu ilustrasikan begini, saudara, ketika pesawat terbang, contoh misalnya dari Makassar ke Jakarta. Kalau dia ramalkan cuaca dalam perjalanan, nanti ada goyang-goyang sedikit gitu ya, saudara. Pada saat perjalanan bukan goyang-goyang sedikit, tapi goyangnya banyak banget, saudara. Ini pesawat dia nggak bisa bilang, ada badai, ada pencobaan, ada tofan. Dia balik, saudara, enggak. Dia terus jalan. Kemana, saudara? Tujuannya tadi sampai ke Jakarta. Dia terobos, dia hadapi badai tersebut, saudara. Ya, dia hadapi terus. Demikian juga kalau kapal laut biasa, saudara. Dia jalan, saudara. Dia nggak tahu tuh, ada ombak yang besar di tengah-tengah jalan. Tapi dia terus berjalan, saudara. Perlahan demi perlahan. Terus sampai kepada tujuan, saudara. Setiap perjalanan hidup kita nggak bisa bahwa tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada penghalang. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, ayat yang ketiga tadi, kita diajarkan bahwa ujian bukanlah hukuman untuk kita. Saudara jangan salah tanggap, saudara. Saudara harus hati-hati. Saudara mulai hari ini rubah pikiran saudara, paradigma saudara, cara pandang saudara, respon saudara. Ya, tetapi alat Tuhan untuk membentuk kita, untuk seperti Kristus. Kristus nggak pernah, saudara, aman-aman saja. Bahkan dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia seringkali mengalami hal-hal yang krisis. Dia seringkali tidak bisa berjalan, tidak kuat berjalan. Tetapi dia tetap konsisten kepada Allah Bapa di surga. Bahwa dia tahu Allah menyediakan tempat bagi dia, saudara. Ya. Nah, ujian dapat membawa orang percaya kepada satu kehancuran. Ujian tersebut, penghalang tersebut, badai tersebut bisa membawa kita semua kepada kehancuran. Jika kita meresponnya salah, saudara. Jika kita merespon dengan takut. Jika kita hidup takut dan gentar kan hari ini. Belum apa-apa kita takut. Bisa nggak makan, bisa nggak itu, bisa nggak beli ini, bisa nggak itu. Terlalu negatif thinking, saudara. Seringkali kita hidup juga marah. Marah-marah terus. Ya. Menghadapi hidup ini, kok ujian datang lagi. Kok bisa batikku pergi gereja, batikku menyembah Tuhan, batikku melayani Tuhan. Kok bisa datang ini? Masalah dalam hidup. Masalah dalam rumahku. Kadang-kadang kita, saudara, putus asa. Putus asa. Kodong, kenapa ini? Tena tomo doe, tidak ada juga uang. Bisa ton datang lagi masalah. Putus asa. Tetapi sebaliknya, saudara, saudara bisa mengalami pertumbuhan ketika saudara merespon dengan hikmat daripada Tuhan. Seperti halnya saudara emas. Ketika emas itu mau diuji, saudara, dia akan dipukul keras sampai penyok, dibakar, dihancurkan, dilebur. Sehingga bisa berbentuk, sehingga bisa keluar aslinya emas 24 karat. Teman saya tukang emas, saudara, karena saya lihat, batenu hancurkan itu emas, batenu bakar terus. Sambil dia cerita, dia bakar terus. Bayangkan kita kalau kita yang dibakar begitu, saudara. Kita bilang mati makanya dibakar. Tapi ingat, saudara, ketika saudara dibakar, ketika saudara dibentuk, ketika saudara dipalu-palu, saudara akan keluar menjadi emas yang murni, 24 karat. Amin, saudara. Anak-anak sekolah, saudara, ketika di sekolah menghadapi ujian, kadangkala ngerutu, saudara. Ini kepala sekolah, ini guru sekolah, hanya tahu kasih kita PR, hanya tahu kita kasih ujian. Dia nggak ngerti di balik ujian itu,
dia bisa naik level. Dia bisa naik tingkat, saudara. Ya, ujian, saudara, ujian bukan untuk kita turun level, saudara. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji kemampuan kita. Dan percayalah ketika ada ujian, kita pasti naik kelas. Dan mempersiapkan level yang lebih tinggi. Kecuali saudara malas. Kecuali saudara datang terlambat. Ketika saudara datang terlambat, malas, nggak fokus, saudara susah naik level. Amin, saudara. Nah, dalam menghadapi ujian, Alkitab tidak meminta kita untuk menghindari. Misalnya nih anak sekolah, guru hari ini menyampaikan besok anak-anak siap, besok kita ujian. Ada yang bilang, besok ujian, jam datang sekolah. Lolos nggak dia dari ujian tersebut? Lolos. Tapi dia nggak naik level, nggak naik tingkat, saudara. Harusnya ketika disampaikan ada ujian, kita harus hadapi, kita harus siap-siap. Kalau kita nggak siap, kita bisa minta sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberi kepada semua orang. Bahkan dengan gampang. Artinya murah hati dengan gampang. Saudara. Saya kasih ilustrasi, saudara. Ketika kita datang ke satu orang kaya, saudara. Bos, pinjam dulu mobilmu. Dia bilang, ambil. Dia nggak tanya mau kemana. Kita bisa bilang dia apa? Murah hati. Kalau kita mau pinjam, dia bilang, mau mana dulu, mau belikan bensin, hati-hati, kok begini banyak sekalian. Itu syaratnya banyak, saudara. Tapi Tuhan, dia bilang minta. Saya kasih kok untuk semua orang. Dan dengan murah hati, dia nggak tanya lagi, untuk apa itu? Hikmat atau apa kamu? Itu Tuhan, saudara. Mengapa kita perlu hikmat untuk menghadapi setiap ujian, saudara? Satu, saudara bisa catat, sebab hikmat memampukan kita melihat tujuan Allah di balik setiap ujian. Jadi begini, saudara, ketika ada ujian, pasti ada hasil, ada hikmat, ada kebaikan di baliknya, saudara. Nah, respon kita harus begitu, saudara ya. Nah, kita lihat di Yakobus 1 ayat 2 kembali, dengan ayat yang ketiga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kita mesti berbahagia ketika ada masalah? Kenapa kita mesti berbahagia ketika kita menghadapi pencobaan? Sebab begini, saudara. Di situ Tuhan merekomendasikan orang-orang untuk menolong saudara. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya alami sendiri. Saudara, dulu saya dagang susah. Saya minta-minta barang sama bos, adakah uangmu? Kalau ada uangmu ada barang. Saudara, saya berdoa Tuhan, tolong kasih hikmat untuk menghadapinya. Saudara, saya perbaiki, saya konsisten. Saya terus berjalan. Saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih kirim orang yang saya tidak kenal, saudara. Tidak pernah ketemu muka. Hanya melalui telepon. Dia bisa kasih barang saya sampai 1 miliar, saudara. Dia mau masih kirim barang. Saya mami yang tidak mau. Karena saya jaga kepercayaan saya. Jangan sampai saya tidak mampu mengembalikan. Begitu dahsyat Tuhan. Begitu luar biasa. Tidak terselami. Tidak bisa dipikirkan. Amin, saudara. Saudara, ketika kita mengalami namanya pencobaan, kita tahu bahwa ujian terhadap iman itu akan menghasilkan ketekunan. Ketika saudara tekun, saudara tidak pernah marah lagi, tidak pernah menggerutu lagi, tidak pernah berfrustasi lagi. Ketika saudara mengalami namanya coba.
Saudara tidak pernah lagi mengalami keputusasaan. Sebab adalah Tuhan pengharapan. Sau yang kuat dalam hidup kami. Jangkar yang kuat dalam hidup kami. Haleluya. Kita seringkali tidak meresponi dengan hikmat Tuhan, saudara. Maka kita menganggap ujian itu sebagai petaka dalam hidup kami. Kita mengatakan pencobaan itu sebagai hukum kutub daripada Tuhan. Enggak, saudara. Pencobaan yang kita alami adalah suatu kebahagiaan dalam hidup. Bagaimana bisa Tuhan sembuhkan ketika engkau tidak sakit? Bagaimana engkau bisa dipulihkan ketika engkau tidak dapat masalah? Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia dahsyat, lebih kuat. Jadi hikmat yang kita minta harus yang pertama, untuk kita mampu melihat tujuan Allah. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar rancangan Tuhan sudah ada di depan sini. Pada saat proses yang di sini, kita kalah, saudara. Mari kita kuat, terus berjalan. Sebab yang menopang kehidupan kita adalah Tuhan. Ya. Bukan karena itu ujian menyenangkan, saudara. Kadang-kadang kita bilang, capekku deh menghadapinya. Tetapi karena kita tahu hasil akhir dan setiap ujian itu adalah ketekunan, kedewasaan rohani, dan karakter yang utuh. Membentuk karakter saudara menjadi militan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah, tanpa hikmat, kita hanya melihat ujian itu, pencobaan itu sebagai rasa sakit. Tidak ada hikmat, kita selalu memandang yang fisik, saudara. Yang ada, yang sekarang, yang nyata. Dan seringkali kita rasakan betul-betul sakit. Tetapi dengan hikmat kita melihat Allah di balik rasa sakit yang dihasilkan dari ujian. Haleluya. Kejadian 50 ayat yang ke-20, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang benar. Dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara, kita dapat belajar dari Yusuf, saudara. Ya, bagaimana hikmat Tuhan memampukan Yusuf melihat maksud Tuhan dari setiap ujian yang dia hadapi. Yusuf tidak kemudian marah dan membenci Tuhan karena cobaan-cobaan yang dia alami. Tetapi justru Yusuf dapat menemukan rencana Tuhan yang besar. Perjalanan Yusuf kita semua tahu sampai dia di penjara. Tetapi di dalam penjara Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa mengadakan mujizat. Menemukan rencana Tuhan yang besar di dalam penderitaan yang ia alami. Dalam hidup kita. Tanpa hikmat kita hanya menjadi marah kepada Tuhan. Karena kita mengalami berbagai-bagai ujian dalam hidup kita. Tetapi dengan hikmat Tuhan setiap kali ada ujian dalam hidup kita, kita dapat melihatnya sebagai rencana Tuhan yang benar dan baik untuk kita. Jadi yang pertama, saudara, kalau saudara ada hikmat, itu akan memampukan kita melihat rencana Tuhan. Yeremia bilang begini, 29 ayat 11. Dia tidak pernah merancangkan rancangan yang celaka. Tetapi rancangan yang sukses. Rancangan yang gilang gemilang, saudara. Percayalah, hidupmu di dalam Tuhan ada satu kepastian, amin. Haleluya. Yang kedua, hikmat menghasilkan tindakan yang tepat di dalam ujian. Karena kita dikasih hikmat, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat, saudara. Haleluya. Amsal 14 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, besar kebodohannya, saudara. Saat menghadapi ujian, manusia seringkali cenderung bertindak cepat, panik ketika ada masalah, kita seringkali panik, kita khawatir, kita takut, kita gentar menghadapi.
Bahkan kita condong marah-marah. Semua itu saya sudah alami, saudara. Ya. Ujung-ujungnya kita nyalain Tuhan. Ujung-ujungnya kita menggerutu. Ujung-ujungnya kita tidak bersyukur. Ya. Kita seringkali kecewa banget. Tidur nggak nyaman, gelisah, saudara. Ya. Nah, hikmat Tuhan memampukan orang percaya untuk kita ketika ada masalah, kita tunda reaksi kita. Orang bilang ada aksi, ada reaksi. Hari ini saya mau ganti, saudara. Itu orang dunia ada aksi, ada reaksi. Hari ini saya ganti, saudara. Ada aksi, ada respon. Ketika ada aksi, ketika ada masalah, saudara harus respon. Tentu dengan respon yang benar. Ya. Makanya ada statement bilang begini, bukan soal benar atau salah, tetapi respon kita. Ya, saudara. Haleluya. Menunda reaksi dan mencari kehendak Tuhan. Kita proses secara rohani, tanya Tuhan, benar gak nih? Bagaimana saya harus bersikap? Bukan secara emosional, serta bertindak dengan mengendalikan diri. Saudara. Saudara, tidak ada orang yang menyesalnya di depan. Semua menyesalnya di belakang. Ya, baru hari ini kita lihat, saudara, ada nenek-nenek, dia nggak tahu alamatnya, pas jalan ketemu anak kecil, perempuan, saudara. Ya kan? Lalu nenek ini bilang, "Nak, bisa enggak tuntun saya cari alamat ini." Tetapi karena maraknya pencurian anak, nenek ini dituduh, saudara. Pencurian anak. Sialnya, papanya ini nggak tanya dulu. Nggak tanya dulu, main hakim langsung. Tahu ya beritanya itu? Dia langsung pukul tuh nenek-nenek. Wih, bengkak-bengkak itu nenek, bonyok-bonyok mukanya ke siang. Tapi ketika diselidiki ternyata salah. Dia main hakim sendiri, sekarang dia menyesal, saudara. Ancaman hukuman 7 tahun. Saudara. Kita seringkali gitu, saudara. Kita ada masalah, langsung panik, langsung bertindak, langsung stres, langsung khawatir. Bolehkah hari ini kita sepakat minta hikmat Tuhan yang diberikan kepada kalian, kepada semua orang, yang dengan murah bisa didapatkan. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, nah dalam ujian hikmat bekerja seperti kompas, saudara. Kompas rohani yang menuntun langkah kita, menuntun arah kita ke tempat yang benar, saudara. Ya, yang kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang perlu. Kalau perlu marah, kita marah. Kalau nggak perlu, nggak usah marah, saudara. Itu bisa kita lakukan di dalam rumah kita, dimulai dari rumah kita. Sama istri, sama suami. Kadang-kadang kita salah kaprah, salah respon. Padahal istri kita maksudnya baik, suami kita maksudnya baik, saudara. Ya, belum apa-apa kita sudah, menuduh, saudara. Ya. Kadang-kadang kita kehilangan pekerjaan, kadang-kadang kita tidak mampu di dalam menjalani hari-hari kita. Ya, hikmat Tuhan, kita tidak mempunyai hikmat Tuhan, kita menyalahkan semua orang, menyalahkan sehingga kita putus asa. Tetapi ketika hikmat ada, ujian itu kita bisa lihat sebagai penolong dalam hidup kita, saudara. Ya, hikmat itu sebagai kesempatan Tuhan bekerja atas hidupmu, sebagai kesempatan kita mencari Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan berusaha lebih giat lagi menemukan hal yang lebih baik dalam hidup kita. Saya bilang tadi kita mesti aktif, ya. Seperti seorang yang dihianati, tanpa hikmat, ia akan selalu menuntut balas. Awas kok, nanti satu hari. Tahun 2009, saudara, saya melepaskan pengampunan kepada papa saya, kepada om saya, yang dulu mendukakan hati saya. Saya melihat satu sisi, dia bisa berbuat begini. Saya selalu dalam hati saya, awas satu hari nanti saya akan bunuh, saya bilang.
Ya, saya selalu bilang ini orang bikin susah hidup saya dan lain sebagainya. Ujian begitu banyak datang, saudara. Ya, ya. Tetapi hikmat yang ada yang saya minta kepada Tuhan, saya mau menuntut balas dengan marah yang berkepanjangan. Tetapi dengan hikmat saya memilih untuk mengampuni. Terlebih Yesus, Tuhan, lebih dulu mengampuni kita. Dia rela mati di kayu salib. Saya selalu ingat bahwa Yesus rela sakit supaya kita jadi sembuh. Banyak kesaksian saya, saudara. 10 tahun penyakit saya bawa, saya bisa sembuh oleh kasih karunia Tuhan. Saya tahu Yesus yang tanggung di kayu salib. Saya tahu dia boleh sakit supaya kami sembuh. Apalagi rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Rela menjadi sakit supaya kita jadi sembuh. Allah luar biasa. Belajar dari pengalaman dan menjaga hatinya. Saudara, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, saudara ya. Mungkin karena waktu saya nggak baca, tetapi inti dari firman ini, Salomo tidak meminta kekayaan kepada Tuhan. Dia nggak berdoa bahwa Tuhan kirimkan saya uang, kirimkan saya mobil, kirimkan saya harta. Tetapi dia meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hikmat ini yang memampukan Salomo untuk mengambil keputusan, ya, yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Hikmat inilah yang memampukan Salomo untuk membedakan mana yang benar, manakah yang salah. Dengan hikmat ini kita akan dimampukan untuk mengambil langkah-langkah dan keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita salah mengambil keputusan. Saya percaya semua orang yang ada di tempat ini, dimanapun kalian berada, di rumah, di pekerjaan, di keluarga, seringkali kita diperhadapkan untuk mengambil satu keputusan. Nah, ketika kita tidak mengambil keputusan, itu sudah menjadi keputusan, saudara. Apa keputusannya? Tidak mengambil keputusan. Makanya hari ini ketika engkau dihadapi dengan mengambil keputusan, saudara ambil itu keputusan. Sebab lebih baik engkau ambil keputusan itu, kalau salah nanti kita jangan ulang lagi. Kita bisa tahu. Tapi yang penting hari ini firman-Nya, sebelum kau ambil keputusan, minta sama Tuhan hikmat. Apalagi keputusan-keputusan yang penting. Saya mengalami banyak kesalahan-kesalahan waktu-waktu lalu. Anak saya yang pertama, waktu diajak saya, Pak sudah mau pengambilan jurusan, saya sibuk dengan pekerjaan saya nggak mendampingi, saudara. Lalu dia pergi sendiri. Kemudian dia ikut-ikut dengan temannya untuk mengambil jurusan yang dia ambil. Ternyata dia nggak suka, saudara. Di dalam perjalanan kuliahnya dia putus kuliah. Ternyata dia sukanya masak-masak, saudara, bikin kue dan lain sebagainya. Ya, tapi itu kita nggak boleh menyesal lagi, sudah terjadi. Sekarang yang mulai dari sekarang kita perbaiki. Ya, penting, keputusan yang penting ketika anak kita mau mengambil keputusan, kita harus dampingi. Kita harus ajarkan, minta hikmat sama Tuhan, tanya Tuhan. Waktu itu dia belum ngerti, tanya Tuhan, dia tanya kita. Kita nggak perhatikan, tapi Tuhan nggak gitu, saudara. Ketika kita minta hikmat Tuhan, Tuhan pasti perhatikan. Saudara harus percaya itu. Ketika saudara minta kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Nah, ketika kita punya hikmat, itu akan mendatangkan kesaksian yang akan memuliakan Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Orang yang kelihatan berhikmat, saudara, itu melalui hidupnya, kesaksian hidupnya, bukan perkataannya. Seringkali orang pintar ngomong, tapi tidak melakukan. Mulai hari ini, saudara harus mulai fokus konsisten dalam hidupmu. Ya, hikmat Tuhan membantu kita memberi teladan iman kepada orang lain. Terutama di dalam rumahmu sendiri dulu. Kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, kepada pekerja dalam rumahmu. Itu paling penting, saudara.
Ya, nggak usah jauh-jauh dulu. Di mana lagi? Di dalam kantormu, di dalam pekerjaanmu, di dalam komunitasmu, saudara. Makanya, saudara-saudara, saya ajak untuk semua ikut di dalam kul. Minimal saudara punya teman komunitas yang baik, yang sama persepsinya. Ya, haleluya. Hidup bahkan saat menderita pun respon kita dengan hikmat Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Harusnya hidupmu menjadi berkat bagi keluargamu. Harusnya hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Harusnya hidupmu di sekitar kita dilihat orang bahwa ada Tuhan. Orang melihat Tuhan melalui dirimu, saudara. Melalui hidupmu, melalui kesaksianmu. Haleluya. Nah, saat kita bersyukur di dalam kondisi yang sulit, saat kita memilih untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, saudara. Bahkan saat kita memutuskan untuk tetap hidup jujur, walaupun seringkali kita bilang begini, bohong-bohong sedikit, tidak apa-apa, iya, mau media apa, terserah begitu, mau begitu, bagaimana, nggak boleh, saudara. Ingat, dosa nggak bisa dikompromi, pelanggaran nggak bisa dikompromi. Saudara nggak usah takut ketika saudara nggak melakukan, saudara pasti mati, enggak. Walaupun saudara mati, saudara menjadi keuntungan karena saudara masuk surga. Jadi saudara nggak perlu khawatir, takut, gentar akan hari ini. Saudara nggak perlu takut sakit, saudara nggak perlu takut nggak dapat pekerjaan, saudara nggak perlu takut dapat jodoh. Atau apapun, saudara, dalam hidup ini. Ibaratnya sudah banyak saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ingat, saudara harus konsisten. Hidup akan takut akan Tuhan permulaan hikmat. Otomatis. Kalaupun engkau kurang hikmat, minta saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti kasih karena dengan murah hati. Nah, di tengah ketekanan keuangan, respon dengan hikmat Tuhan mendatangkan kesaksian. Bukan karena kurang uang, kita tidak mampu saudara dalam segi keuangan dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan segala hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Bukan solusi itu. Solusinya tetap berharap penuh kepada Tuhan. Nah, melalui respon yang berhikmat, orang-orang akan mengenal Tuhan melalui cara hidup kita, saudara. Respon yang bijak akan menjadi terang yang menyentuh hati orang-orang di sekitar kita. Nah, orang yang tidak memiliki hikmat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang mencela nama Tuhan. Ya, Roma 2 ayat yang ke-24 berkata demikian, oleh karena sebab kamu nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Tanpa hikmat orang percaya dapat menjadi batu sandungan. Contoh, marah-marah di tempat umum. Misalnya terlambat sedikit, keluar makanannya. Saya juga seringkali begitu, saudara. Ya, seringkali. Banyak problem dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudut pandang kita benar, orang lain gak benar. Lalu kita nuntut kebenaran itu melalui apa? Marah-marah. Ya. Melalui firman ini saya juga boleh belajar bahwa kita perlu hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu akan menjadi batu sandungan. Seringkali kita berkata kasar, seringkali kalau kita rapat, berdebat, wah kita kasar, ya seperti di anggota dewan kita, angkat kursi, meja dan lain sebagainya. Ya, membalas perlakuan tidak adil dengan emosional. Tapi jika kita berhikmat kepada Tuhan, kita akan menahan itu dan tidak mempermalukan nama Tuhan. Tetapi menyatakan kasih dan kebenarannya. Haleluya. Firman Tuhan ini setiap kita dapat belajar bahwa hikmat Tuhan adalah hal yang penting bagi orang percaya. Setiap kita menghadapi ujian, hikmat Tuhan akan memampukan kita untuk menemukan rencana Tuhan, mengambil keputusan yang tepat, dan memuliakan Tuhan melalui respon kita. Kalaupun hari-hari ini kita mengalami berbagai ujian yang berat dan merasa kurang hikmat di dalam kehidupan kita, maka kembali kepada Yakobus 1 ayat yang kelima.
apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya. Catat baik-baik saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara butuh Tuhan, minta hikmat dan memintanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mintalah kepada Tuhan, ia setia dan penuh kasih, akan senantiasa memenuhi kebutuhan kita dengan hikmat-Nya. Firman Tuhan saya tidak perpanjang. Hari ini saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita mau belajar. Hari-hari ini seringkali kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang luar biasa. Seringkali kita tidak mampu. Seringkali kami tidak kuat. Seringkali kita tidak bisa menghadapi masalah tersebut. Seringkali kita mengalami keputusasaan. Seringkali kita mau mengambil jalan yang pintas. Hari ini firman Tuhan bilang begini, ketika ada ujian, hendaklah engkau berbahagia. Sebab kebahagiaan ketika ada ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan membuahkan hasil yang baik. Nah, kita naikkan pujian, ku kagumi Allah yang dahsyat dalam hidup.